Pembelajaran tatap muka di sejumlah daerah yang rencananya akan dilaksanakan Januari 2021 terancam ditunda. Ketidakpastian pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu muncul karena kasus penularan COVID-19 di lingkungan sekolah semakin meluas. Di Jepara, Jawa Tengah ada belasan siswa SMP yang diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 setelah pihak sekolah melakukan tes usap kepada sejumlah siswa seusai melakukan uji coba tatap muka. Bupati Jepara langsung mengevaluasi seluruh rangkaian proses simulasi pembelajaran tatap muka, termasuk nantinya para guru dan siswa akan dites usap seusai melakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Kita melakukan upaya dengan sangat ketat, upaya secara maksimal. Tapi kalau kemudian memang faktanya di lapangan ini masih justru terjadi peningkatan-peningkatan yang berangkatnya itu karena berawal dari sebuah kegiatan belajar mengajar ini, ya kita akan evaluasi itu. Kasus COVID-19 di lingkungan sekolah juga terjadi di Blitar, Jawa Timur. 2 siswa SMA 1 Blitar terkonfirmasi positif COVID-19, diduga karena tertular COVID-19 dari orang tuanya. Pihak sekolah langsung menutup seluruh aktivitas untuk sementara. Kedua siswa tersebut saat ini menjalani isolasi di gedung karantina, sementara seluruh siswa yang sekelas 2 pelajar tersebut diminta isolasi selama 14 hari. Kasus COVID-19 di lingkungan sekolah tak hanya menimpa siswa. Di Gorontalo, sebanyak 53 guru terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani tes usap. Ke-53 guru ini tersebar di kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwatu. Mereka kini diisolasi di salah satu hotel yang disiapkan pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekolah-sekolah ini dilakukan tes guru-guru dan ada beberapa boleh dikatakan dari 994 sampel yang diperiksa itu 53 orang dinyatakan positif. Meski jumlah kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah terus bermunculan, pemerintah tetap akan menyiapkan pembelajaran secara tatap muka. Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, jika siswa terlalu lama belajar jarak jauh, akan berisiko pada kesehatan mental pada anak. Saya kira sudah disiapkan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama untuk madrasah dan pondok-pondok pesantren yang memang harus dipersiapkan sungguh-sungguh, tetapi tidak harus dimulai, karena kalau tidak terlalu lama anak-anak ini tidak berada di dalam sekolah, itu risiko terjadinya kerusakan mental yang terjadi itu sangat berisiko. Membuka sekolah di masa pandemi terus memunculkan perdebatan akan keamanan anak dan risiko penularan COVID-19 di sekolah. Terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di lingkungan sekolah menjadi pertimbangan tersendiri. Apakah rencana sekolah tatap muka akan dilanjutkan atau tidak? Tim Liputan, Kompas TV. Sudah pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama dinilai akan berisiko pada kesehatan mental pada anak. Namun membuka sekolah di masa pandemi juga memunculkan perdebatan akan keamanan anak dan juga risiko penularan virus corona di sekolah. Lalu apakah rencana sekolah tatap muka di awal tahun 2021 ini akan tetap dilanjutkan? Kita akan bahas. Sudah bergabung sejumlah narasumber secara daring. Yang pertama ada Kabiro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Elvi Mulyani. Selamat pagi, Bu Evi. Selamat pagi, Mbak Stefani. Lalu ada Ketua Komisi 10 DPR, Pak Syaiful Huda. Selamat pagi, Pak Syaiful. Pagi, Mbak Stefani. Serta Pakar Otonomi Daerah, Pak Johermansyah Johan. Selamat pagi, Pak Johan. Pagi, Mbak Fani ya. Sehat semua ya, Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Sehat. Saya mau ke Bu Evi dulu. Bu Evi, kita tahu beberapa waktu terakhir ini angka kasus harian COVID-19 tidak pernah di bawah 5.000 kasus per hari. Bahkan Rabu lalu pecah rekor lebih dari 8.000 kasus per hari. Dengan angka kasus COVID-19 ini yang masih terus tinggi, dari Kemendikbud sendiri apakah akan terus meneruskan keputusan untuk pembelajaran tatap muka dimulai bulan depan? Baik, terima kasih Mbak Stefani atas kesempatannya. Bahwa terkait dengan SKB 4 Menteri yang diumumkan di 10 November lalu, sama-sama kita pahami bahwa SKB tersebut memberikan penguatan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka.
Kemudian sebetulnya terdapat beberapa pesan utama yang bisa kita tarik dalam di SKB 4 Menteri tersebut. Yang pertama adalah bahwa pemberian izin tadi ya merupakan kewenangan MK dengan syarat berjenjang dan ketat sebagaimana ditetapkan dalam SKB 4 Menteri. Kemudian dengan diterbitkannya SKB 4 Menteri tersebut, pembelajaran tatap muka bukan diwajibkan, tetapi dimungkinkan tentu bagi sekolah yang memenuhi persyaratan berjenjang dan ketat sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut. Jadi meskipun penguatan peran kewenangan diberikan kepada Pemda, tentu Pemda jangan tergesa-gesa. Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian pembelajaran sangat komprehensif, tentunya pertimbangannya bagaimana tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas layanan kesehatan, tentu kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa yang ada di dalam SKB tersebut. Tentu juga akses terhadap sumber belajar, kemudian belajar di rumah, dan kondisi sosial anak-anak. Karena pembelajaran tatap muka ini merupakan alternatif, bukan wajib, tetapi dimungkinkan ketika persyaratannya sudah dipenuhi. Tentu prinsip pembelajaran pada masa pandemi juga tidak berubah, bahwa kesehatan dan keselamatan seluruh pihak merupakan prioritas utama. Dan orang tua juga mempunyai hak penuh, merupakan diskresi orang tua apabila orang tua tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, maka siswa dapat melakukan pembelajaran dari rumah secara penuh. Oke. Tidak diwajibkan tapi diberikan keleluasaan. Artinya ada pelonggaran di situ ya Bu Evi ya. Bagaimana Anda menjawab kekhawatiran dari IDAI misalnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang mencatat bulan lalu angka kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 3,2% dari total jumlah korban jiwa akibat COVID-19. Tertinggi se-Asia Pasifik. Saya koreksi sedikit ya Mbak Stefani. Tidak diwajibkan tetapi dimungkinkan, bukan diperlonggar. Dimungkinkan bagi sekolah yang memenuhi syarat yang berjenjang dan ketat. Tapi yang tadi yang dilarang sama sekali kemudian dileluasakan boleh dibuka atau tidak, kan tentunya itu berarti ada pelonggaran kan Bu Evi ya? Bukan. Jadi syaratnya sama Mbak Stefani. Jadi syarat berjenjang ini yang pertama adalah bahwa Pemda memberikan izin bagi satuan pendidikan. Yang kedua, apabila Pemda tidak mengizinkan, ini tidak dibuka ya. Kemudian ketika Pemda memberikan izin pun tidak serta-merta dibuka, ada syarat berikutnya, yaitu bahwa sekolah memenuhi syarat protokol kesehatan daftar periksa yang ada di dalam lampiran SKB 4 Menteri tersebut. Ini merupakan satu set daftar periksa yang sangat lengkap yang semuanya wajib harus dipenuhi. Yang berikutnya ada syarat lagi. Jadi kalaupun Pemda memberikan izin, kemudian satuan pendidikan sudah memenuhi daftar periksa, sudah siap, masih ada syarat berikutnya yang harus dipenuhi, yaitu sudah ada izin dari komite sekolah atau perwakilan orang tua. Nah, ketika tiga ini dipenuhi, ada lagi kekhususan. Apabila tiga-tiganya dipenuhi, kemudian sekolah artinya bisa melakukan pembelajaran tatap muka, untuk orang tua yang tidak mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, ini mempunyai hak penuh untuk tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Berarti Kementerian Kemendikbud memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk memutuskan, dan juga kepala sekolah dan juga komite orang tua, komite sekolah. Bukan yang keleluasaan Mbak Stefani, tetapi kewenangan. Baik, pemberian kewenangan. Pemerintah daerah sebenarnya. Ya, tapi kalau dari Kemendikbud sendiri apakah juga melihat atau mempertimbangkan misalnya ada uji coba pembelajaran di SMKN di Jateng yang sudah uji coba untuk pembelajaran tatap muka, tapi ternyata hasilnya 179 siswa yang positif COVID-19? Saya kira apa yang tadi kita lihat sama-sama merupakan praktek baik, dan itulah yang tepat dilakukan. Kita memang dalam simulasi ini merupakan suatu langkah memang yang harus dilakukan, dan apabila ditemukan resiko atau peningkatan risiko atau kasus positif, memang harus ditutup kembali satuan pendidikan. Bukan hanya pada saat simulasi, tetapi ketika nanti sudah dibuka pun apabila ada kasus memang harus langsung ditutup. Oke, saya mau ke Pak Syaful. Pak Syaful, evaluasi DPR sendiri seperti apa? Belajar tatap muka ini memang sudah sangat mendesak untuk dilakukan atau seperti apa menurut Anda? Ada beberapa opsi memang yang sempat kita diskusikan dengan Kemendikbud. SKB jilid kedua
jujur harus diakui memang lahir sebelum ada percepatan yang semakin masif penularan COVID yang tadi disampaikan oleh Mbak Stefani. Nah, itu satu catatannya ya. Yang kedua harus diakui ada kebutuhan untuk percepatan pembukaan sekolah. Karena dari berbagai survei sudah terjadi learning loss, anak-anak sudah depresi di rumahnya, terus kemudian kualitas pendidikan kita menurun drastis, dan seterusnya itu. Nah, lalu keluarlah sebagai alternatif kebijakan adalah SKB 4 Menteri Januari diperbolehkan. Tapi poin pentingnya bagi Kemendikbud ini tantangan baru Mbak Evi yang sampaikan kemarin juga, di saat kita sosialisasi kebijakan Menteri SKB 4 Menteri ini, saat yang sama jujur harus diakui publik dalam suasana kekhawatirannya semakin meningkat karena penularan pandemi COVID yang semakin meluas. Nah, karena itu kita lihat dinamikanya dan perkembangannya Mbak Stefani. Kalau sampai akhir Desember misalnya, tingkat penularan semakin meninggi, saya kira Kemendikbud dan 4 kementerian lain bisa melakukan semacam review ulang terhadap jilid 2 SKB ini. Tapi semangatnya kita cari win-win solution. Dan win solution itu sesungguhnya ada pada poin kesiapan sekolah. Selama sekolah siap dan semua perangkat terkait dengan protokol kesehatan disiapkan dengan baik, dan Pemda, orang tua, dan semua Satgas COVID menyetujui, saya kira bisa diambil opsi untuk tatap muka. Nah, poin saya yang ketiga adalah menyangkut soal 1 bulan ini saya setuju beberapa kabar yang tadi disampaikan melalui TV ini betul-betul kabar yang baik menurut saya. Sekolah sudah mengambil inisiasi untuk membuat simulasi dan sesungguhnya trial and error ini menjadi penting. Dan ini harus dikawal secara baik oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah. Ketika simulasi ini sudah pasti tidak efektif, ditemukan banyak persoalan, berarti sekolah tidak wajib atau tidak harus membuka pembelajaran tatap muka. Tapi berarti menurut Anda perlu ada evaluasi di sini, Pak Syaful? Saya kira ya, sekali lagi semua indikator kebijakan Kemendikbud dan 3 kementerian yang lain kan basisnya objektif lapangan. Dan ini menjadi ukuran kita. Semakin penularan ini tinggi sampai akhir bulan, saya kira harus ada inisiatif untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan evaluasi SKB jilid kedua ini. Saya mau ke Pak Johan. Pak Johan, tadi Bu Evi bilang keputusan untuk kewenangannya diberikan kepada Pemda. Anda melihat dengan penyerahan kewenangan penuh pemberlakuan pembelajaran tatap muka ini kepada daerah sudah tepat atau seperti apa? Oh iya, saya kira memang baik diserahkan kepada daerah karena memang yang mengetahui situasi, kondisi, keadaan masyarakat, sekolah, anak didik, guru-guru adalah para kepala daerah. Nah, jadi kebijakan yang dibuat pemerintah pusat secara nasional berlaku untuk seluruh pelosok negeri, tapi nanti masing-masing bisa disesuaikan dengan keadaan daerah. Nah, makanya kewenangan kepala daerah tadi kan dibuka keleluasaan. Kita lihat kasus Jepara, kasus Gorontalo misalnya tadi, kepala daerah kan tegas itu langsung kemudian mereview ya pelaksanaan kebijakan. Nah, dengan demikian akan dilaporkan nanti kepada pemerintah pusat bahwa misalnya kami di daerah belum sanggup melaksanakan proses sekolah tatap muka langsung bulan Januari. Nah, baiknya memang Bu Evi, pemerintah pusat
segera saja melakukan policy review. Saya setuju dengan Pak Saiful dari DPR tadi. Yeah. Jadi karena kebijakan yang ada sekarang SKB 4 Menteri, indikatornya kan disusun ketika COVID ini belum setinggi sekarang. Nah ini kan berkembang terus. Jadi mungkin baiknya segera ke lapangan. Teman-teman yang membuat SKB 4 Menteri dikawal oleh DPR untuk bisa menentukan kebijakan yang akan datang, apakah nanti akan ditinjau kembali atau diperbaiki kebijakan untuk melaksanakan pendidikan tatap muka proses belajar mengajar itu pada bulan Januari. Pak Johan, tadi keputusan dari Kemendikbud sendiri adalah juga ada beberapa syarat-syarat termasuk juga melibatkan sekolah dan juga komite sekolah yang isinya adalah orang tua. Anda melihat harusnya kebijakan yang dibuat oleh Pemda jika ini memang jadi harusnya seperti apa? Ya, memang saya kira tingkat-tingkatan dalam pengambilan keputusannya sudah tepat itu. Izin yang diberikan oleh kepala daerah harus didahului dengan kesiapan sekolah. Dan sekolah sendiri juga harus lebih dahulu meminta kesepakatan, persetujuan dari orang tua murid. Nah, orang tua murid pun dibuka keleluasaan. Misalnya dinilai kami tidak yakin protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik oleh sekolah, kami tidak akan ikut anak-anak kami untuk tatap muka. Cukup misalnya tetap seperti sekarang dengan cara pendidikan melalui daring ini. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti berarti tataran pelaksanaan di lapangannya juga, tinjauan dari Kemendikbud dan juga pengawasannya. Kita akan bahas nanti usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami segera kembali.